Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, pembahasan cabang. Kharaja min farjihi balalun. Kharaja min farjihi, keluar, min farjihi, dari kemaluan seseorang. Apa yang keluar? Balalun, sesuatu yang basah. Yajuzu ayyakuna maniyan, yang boleh jadi itu adalah mani, sperma. Wa yajuzu ayyakuna madhiyan, dan boleh jadi itu juga merupakan madhi. Washtabaha alaihil hal, dan kondisi ini membimbangkan bagi seorang itu. Faman ladzi yajibu alaihi, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ini membahas tentang ketika misalkan di dalam kondisi dia keluar cairan dan dia ragu-ragu apakah ini mani, apakah ini madhi. Misalkan ketika tidur, bangun tidur ternyata mau keluar sesuatu yang basah, yang itu dia ragu apakah ini yang keluar mani atau madhi. Nah itu kan kasusnya berbeda. Kalau mani kan mewajibkan mandi, kalau madhi kan hanya mewajibkan wudhu saja. Nah bagaimana dalam kondisi seperti itu? Maka jawabannya fihi khilafun. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Muntasyarun, yang dipublikasikan. Allaktuhu, yang saya mencatatnya, katanya penulis Kifayatul Ahyar. Allaktuhu, yang saya mencatatnya. Fi ba'dil kutubi, di sebagian kitab-kitab referensi. Aksara min salasa asyara, sebanyak lebih dari 13 makolatan pendapat. Ar-rajih, pendapat yang lebih unggul adalah Fir-Rafi'i, di dalam kitabnya Ar-Rafi'i, War-Raudhah, dan di dalam kitab Ar-Raudhah. Apa pendapat yang rajih itu, yang unggul itu? Yaitu annahu yutahayyaru, bahwa seseorang itu boleh milih dua kondisi, boleh memilih di antara beberapa kondisi. Fa insya'ah, jika saja orang tersebut, orang yang mimpi yang basah tadi itu menginginkan, ja'alahu maniyan, maka itu bisa dianggap sebagai mani. Wa utasalah, dan dia itu bisa mandi karena keluar mani, jadi mandi besar, mandi jinabat. Wa insya'ah, dan jika saja orang tersebut berkehendak, ja'alahu madhiyan, boleh saja itu dianggap sebagai madhi. Wa wasalama asobahu, dan dia tinggal membasuh apa yang terkena madhi itu, mim badanihi, dari badannya, wa saubihi, dan bajunya, wa tawaddu'a, dan orang tersebut boleh berwudu. Li'annahu, karena dia, idza ja'alahu madhiyan, jika saja dia menganggapnya sebagai madhi, wa tawaddu'a, dan dia berwudu, faqad ata bima yaqtadil wudu, maka dia berarti telah melaksanakan apa yang mewajibkan dia wudu. Fartafa'a hadasuhul asghar, maka hadas kecilnya menjadi hilang. Wabakiyal hadas al-akbar, dan hadas besarnya masih tersisa. Sedangkan hadas besarnya itu masykukan fihi, terdapat keraguan di dalamnya. Wal aslu, dan pada dasarnya sesuatu yang meragukan itu adamuhu, sesuatu yang meragukan itu dihilangkan. Wakada, dan demikian pula yukol, dikatakan, ida iutasalah, wakada yukol, dan dikatakan demikian pula ida iutasalah, jika dia itu mandi. Jadi ketika dia wudu, berarti dia telah melaksanakan apa yang mewajibkan untuk wudu. Begitu pula ketika dia mandi, maka dia itu berarti sudah hilang kewajiban untuk wudu, karena sudah melaksanakan apa yang mewajibkan dia mandi. Wakila, dan dikatakan, terdapat pendapat, yajibu alaihil akhdhu bil ikhtiyat, wajib bagi orang yang di dalam kondisi yang disebutkan di atas tadi apa? Al-akhdhu bil ikhtiyat, mengambil jalan yang lebih hati-hati.
lianna tahaqqaqna, karena menjadi nyata bagi kita. Apa yang nyata? Syulu dimmatihi bi ahadil hadasaini, ketidakmungkinan untuk mendapatkan beban salah satu dari dua hadas. Wala yakhruju an dalika, dan dia tidak bisa lepas dari kondisi ini illa biyakinin, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, bi ayyahtato, dengan cara dia mengambil jalan yang lebih hati-hati. Jadi selain pendapat yang tadi dikatakan boleh memilih, itu terdapat juga pendapat yang mengatakan dia harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati apa? Dia mengambil sesuatu yang lebih meyakinkan. Ya mandi, sebaiknya itu adalah mandi besar, mandi jinabah. Karena itu jalan yang lebih hati-hati. Tidak boleh milih apakah boleh wudhu atau boleh mandi, tapi dia diharuskan mandi. Menurut pendapat yang lain dia diharuskan mandi karena itu lebih hati-hati. Kama laula zima dimmatuhu kama laula zima dimmatuhu sholatun, sebagaimana kewajiban dia memiliki tanggungan sebuah sholat, min sholata ini yang meragukan di antara dua sholat. Walam ya'rif, dan dia tidak mengetahui ainaha sholat apa yang dia tinggal. Ya, ini kasusnya sama dengan ketika seseorang ragu. Saya tadi sholat yang tidak, misalkan terjadi saya tidak sholat, tapi saya ragu yang tidak sholat itu apakah tidak sholat asar, apa tidak sholat duhur. Nah, dalam kasus seperti ini, yajibu alaihi ayyusallihima, maka dia wajib melaksanakan kedua sholat itu, duhur dan asar itu. Nah, kasus ini sama dengan tadi. Misalkan saya itu menganggap itu sebagai meragukan apakah dia mandi atau mandi, maka dia harus mandi. Karena itu sudah menggabungkan dua, menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil. Wahada qawiyun, dan pendapat yang terakhir ini qawiyun, kuat, rajjahahun Nawawi, yang diunggulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, fi syarhit tambih, di dalam kitab syarah tambih, wa fi ru'usil masail, dan di dalam pokok-pokok masalah lahu yang dibahas oleh Imam Nawawi tersebut. Wallahu a'lam.